Waalaikumsalam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absen terlebih dahulu ya buat melihat kehadiran kalian. Dede, Sofiana, Zumi, Lisa. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran baru. Nah, sebelumnya, kalian apa kabar? Baik, Bu. Masih semangat nggak? Masih. Ya udah, kalau kalian semangat untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu juga akan semangat untuk memulai materi yang baru. Sebelumnya, kita belajar tentang materi sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang deskripsi, teks deskripsi. Ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Saya Bu. Jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, dan peristiwa secara detail. Ya, terima kasih Bumi. Tepuk tangannya dulu. Karena tadi itu membahas tentang deskripsi, materi sekarang ini kita membahas teks yang lainnya, yaitu teks prosedur. Itu akan memberikan gambaran kecil tentang teks prosedur. Kalian ada yang tahu tentang, ada yang tahu atau pernah melihat, pernah membaca buku masakan atau pedoman masakan atau buku resep? Pernah Bu? Atau pernah melihat video tutorial apapun itu? Pernah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks prosedur. Biar kita lebih paham lagi atau lebih jelas lagi apa itu teks prosedur, kita akan membahas pada pembelajaran kali ini. Nah, di sini ada apa sih itu teks prosedur? Teks prosedur itu adalah suatu teks yang berisi tentang cara atau membuat sesuatu atau melakukan sesuatu pekerjaan atau kegiatan. Nah, teks ini diperlukan untuk sebagai pedoman atau sebagai bantuan seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Tujuannya apa sih dalam teks prosedur ini? Untuk memberikan pedoman atau petunjuk bagi pembacanya agar mengikuti langkah-langkah secara berikut. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Nah, di sini teks prosedur memiliki strukturnya sendiri. Seperti halnya tadi contohnya adalah buku teks. Nah, mereka juga punya strukturnya. Yang pertama ada tujuannya itu adalah tentang bagaimana teks tersebut bertujuan untuk apa. Nah, yang kedua ada bahan. Bahan ini termasuk ke dalam alat atau bahan yang dimaksudkan apa yang harus dibawa atau apa yang harus dipersiapkan. Terus yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini di bagiannya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu atau hal apa yang kita lakukan pertama kali.
pendidikan ini tentang materi di mana prinsipnya adalah tahapan atau langkah-langkahnya lebih singkat, jadi lebih pendek gitu. Apa sih prosedurnya? Terus kalau tes kompetensi ini lebih ke yang rumit atau memakan banyak waktu, memakan banyak tempat. Misalkan contohnya kalau tes prosedur itu adalah cara bagaimana kita mendapatkan mendapatkan pernikahan. Itu kan harus menggunakan keterangan TPL, bukti di sana. Nah, tes prosedur protokol ini tentang lebih fleksibel atau lebih mudah. Jadi maksudnya kayak walaupun nggak mengikuti langkah-langkahnya atau tidak langkah-langkah tidak dilakukan secara dulu, tapi tujuannya akhirnya akan dilaksanakan. Seperti misalkan cara pembuatan nasi goreng. Nah, setiap orang kan beda-beda cara masaknya, ada yang telur dulu yang dimasukin atau nasi dulu yang dimasukin. Nah, tapi kan hasilnya tetap sama, jadi tetap nasi goreng. Nah, di sini ibu ada contoh atau cara membuat telur mata sapi. Nah, di sini terdapat materi tentang apa sih telur mata sapi itu, bahannya, halamannya dari 1 sampai 9, itu ada keterangan tambahannya. Jadi materi hari ini sampai di sini. Kalau misalkan ada yang masih belum paham atau masih penjelasannya kurang dipahami, bisa ditanyakan. Saya Bu, mengapa penting untuk menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dalam teks prosedur? Terima kasih Sofian atas pertanyaannya. Jadi mengapa bahasa dalam teks prosedur itu harus jelas dan mudah dipahami? Karena tujuan dari teks prosedur itu sendiri adalah untuk memberikan pedoman atau bantuan pembaca agar mengikuti langkah-langkah yang tepat agar tidak terjadi kesalahan. Nah, bahasa yang digunakan ini bahasa yang mudah dipahami agar tidak terjadi kekeliruan atau kebingungan saat mengikuti instruksinya. Jadi seperti itu. Lalu ada yang masih pertanyaan soal Sofiana? Kalau nggak ada, berarti ini yang akan bertanya ya. Nah, dari contoh yang ada di sini, kira-kira siapa yang bisa menentukan unsur strukturnya? Ya, ini yang pertama itu ada tujuan, kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah, dan yang keempat. Oke. Bagus ini, masuk kan begini. Baik, ibu akan dikasih sekarang bagian kalian bakal buat latihan soal kecil tapi dilakukan secara berkelompok dengan membentuk 2 kelompok. Nah, kelompok ini akan kalian lakukan adalah membuat teks prosedur bersama-sama. Kelompok 1, Saya Bu. dan kalian buat tentang Oh, iya. teks prosedur yang sederhana. Terima kasih Bu. Kelompok 1. Ada yang kurang dipahami dari tugasnya? Tidak Bu. Bagaimana orang kelompok tidak yang selesai atau Nah, dikit lagi Bu, bentar lagi beres Bu. Kelompok saya sudah Bu. Oke, saatnya sekarang presentasikan. Untuk kelompok 1 silakan presentasikan. Kelompok 1 lagi buat teks prosedur atau aksi yang membuat teks prosedur apa? Buat tekstur. Silakan presentasikan.
alat dan bahan. 1. Teh celup dan gula secukupnya. 2. Air hangat. 3. Siapkan 1 gelas dan sendok. Maka pembuatannya, maka pertama adalah dengan memasukkan air hangat dengan takaran yang sesuai dengan keinginan. 2. Langkah kedua ialah dengan mencelupkan teh jagung tersebut ke dalam gelas yang sudah berisi dengan air. 3. Jangan lupakan untuk memasukkan gula secukupnya. Aduk air hingga gula larut. 4. Jika sudah matang, teh sudah siap untuk disajikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kan kelompok 2 kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang kembali ke kelompok 1. Ya, Ibu. Oke, tadi kan kalian sudah membuat teks tersebut secara berkelompok. Sekarang karena waktu juga sudah menunjukkan waktu habis, sebelum itu ibu bakal kasih kalian tugas, tapi secara masing-masing dikerjakan di rumah di buku tugas kalian tentang membuat teks prosedur apapun itu. Kalian buat sekreatif mungkin atau sebagus mungkin, boleh yang biasa aja. Dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, ibu mau ada yang menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Saya Ibu. Jadi tes prosedur adalah tes definisi cara membuat atau melakukan sesuatu dengan detail. Itu kesimpulannya. Terima kasih Dede. Sama-sama Ibu. Oke. Pembelajaran hari ini cukup di sini tentang teks prosedur. Dari juga tadi sudah menarik kesimpulan. Ibu juga menunjukkan atau meyakinkan bahwa kalian paham apa itu teks prosedur dari tugas kelompok yang sudah dikerjakan. Mengucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini dan yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.